well. Karena ini terrecord, jadinya mungkin teman-teman bisa mendengarkan ini lewat YouTube yang selalu aku share tiap minggunya. So, kita sekarang udah di 19.05. But first of all, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Sejahtera kita semua. Thank you for being consistent. Thank you for being on time. Thank you also for your support and also the positive vibes. I immensely happy that you guys can finally go through until this chapter 10. I personally, it's quite emotional for me because when I created this kind of book club, it's actually very rare community. There are no Indonesian people who contribute more in the book club like this, in massive group. And then I finally, at the first time, I'm not believe that we can go through until this chapter 10, or maybe in the middle of the book we will lose each of us, and we cannot even control our consistency and whatever we can set up. But finally now we already in chapter 10. There are 2 chapters again in the next week, which is the last part, is like chapter 30. And I will create like another book club with another book for next month or maybe February. So I hope that this is still continue. We guys can finally combat and compete with our laziness, with our thing that maybe everything is not the thing that very comfortable or enjoyable, or we can set up. But finally, thank you so much, so much for all of you who always participate, who always give your time, who always give your positive vibes in every Thursday. So today, the chapter 10 will be presented by Kanya Prasetyo. All of you guys already know who is she. She is a graduate from the Melbourne University for Australia Award Scholarship in Major Development Studies. She also my friend when I was in the bachelor's degree in international relations, and I always adore her since I was in first semester because her logical order, her presentation, her English are totally good and outstanding. So that's why I will love to share to all of you that Kanya is deserved to get that scholarship for Australia Award Scholarship. And now she also have an opportunity to present in front of us. Thank you so much, Kanya, for your time and also for your input. So guys, we can start from the book club in chapter 10. Monggo, Kanya, silakan. Ini aku pakai bahasa Indonesia nggak masalah kan sebenarnya? Nggak masalah. Soalnya aku merasa kayak lebih enak pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan chapternya. Yes. Oke. Ini aku bisa share screen ya? Bisa. Ya. Bentar ya. Oke, sebentar. Bentar. Apakah kelihatan dari sini? Kelihatan, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kalau misalkan ada yang belum kenal gitu ya, perkenalkan nama saya Kanya. Saya temannya Evan dari zaman kuliah gitu ya, kayak tadi udah dijelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mungkin bisa dibaca nanti kita diskusi gitu ya soal chapter 10 ini tentang parenting for grade gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, yang dimaksud parenting di sini nggak cuman sebagai orang tua, tetapi juga sebagai sosok yang lain gitu ya, figur-figur yang lain yang bisa juga jadi punya style parenting. Nah, pertanyaan yang di sini adalah apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menumbuhkan grit ke orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Kalau sebelumnya, kalau di chapter sebelumnya itu kan lebih membahas tentang grit yang tumbuh dari diri kita sendiri gitu ya.
Nah, tapi di chapter ini, di bagian ketiga ini, bagian ketiga dari buku Grit Angela Duckworth ini, dia berusaha menjelaskan mungkin ada faktor lain gitu ya, faktor di luar yang bisa menumbuhkan grit ini. Salah satunya yaitu parenting. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau share gitu kan, apa sih yang kira-kira bisa menumbuhkan grit? Bisa untuk ke orang-orang yang kita sayangi. Mungkin ada yang mau jawab atau mungkin ada yang mau sharing gitu. Bukannya. Ya, ya silakan Oke. ya. Kalau yang kita lihat dari dari bukunya Grit-nya ini, itu kan kita bahas soal within yourself first, then Yes. finally you already settle in within yourself, you can influence the others. Jadi yang aku merasa bahwa saat kita menjadi parenting of the Grit by the other people itu rasanya harus kita sendiri yang membangun diri kita secara stabil dulu. Kita mengerti seberapa giginya kita, seberapa mampunya kita, dan lain sebagainya. Baru kita benar-benar ngerti self awareness-nya kita seperti apa. Kalau kita semua sudah stabil dan lain sebagainya, maka kita akan memberikan sesuatu itu ke orang lain. Karena posisi kita adalah banyak sekali quote yang ngomong dan kasih bagian dari diri kamu saat kamu masih rapuh. Nah, ibaratnya adalah saat ini adalah kita harus bisa menjadi orang yang benar-benar stable dulu untuk membuat orang lain bisa menjadi yang lebih baik juga. Gitu. Benar, luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pendapat lain mungkin. Ya, silakan. Ya, can I? Ya. Iya, mungkin cara menemukan grit ya kita kayak show off kayak lebih ke menunjukkan sih kayak hasilnya gitu. Jadi dengan begitu mungkin kita lebih bisa nge-influence terutama ke orang yang kita sayangi. Dan lebih ke berbagi cerita sih kan kadang yang kelihatan itu tidak sepenuhnya benar ya. Maksudnya nggak semuanya. Jadi sharing tentang apa yang terjadi di belakang juga akan menimbulkan pandangan baru dan great ke orang-orang yang kita sayangi. Mungkin itu direct. Terima kasih. Ya, makasih Ali Dafa. Oke. Ya, kita bisa lanjut gitu ya. Ini jadi si Angela ini di sini ingin meneliti gitu bagaimana sih caranya orang tua mendidik anak-anak supaya punya grit gitu ya, supaya punya kegigihan atau tekad gitu kan. Nah, terus dia meneliti menemukan ada beberapa perspektif yang berbeda gitu. Yang pertama itu demanding parent. Nah, di John Hopkins University yang menulis buku pada 1928 berjudul Psychological Care of Infant and Child yang memuat saran agar tidak memanjakan anak. Jadi intinya itu jangan sampai anak itu merasa dimanjakan, jangan dicium, jangan dipeluk, biarkan anaknya menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi anaknya mau jatuh bangun kayak gimana, biarkan si anak ini akan belajar sendiri gitu aja. Ibaratnya tuh sudah ditanamkan dari kecil kalau kamu itu harus bisa gitu. Jadi belum apa-apa gitu anaknya sudah disuruh bisa gitu aja, disuruh mandiri. Nah, di sisi lain ada perspektif lain itu tentang supportive parent. Nah, ini sebaliknya gitu ya. Jadi ini berpandangan bahwa anak-anak itu harusnya tuh yang dikasih kasih sayang yang luar biasa gitu, yang tanpa syarat. Supaya bisa mereka menemukan semangat dan kegigihan. Jadi intinya itu kalau yang orang tua yang sportif, mereka berpikir bahwa cinta sangat banyak gitu yang sangat besar itu anaknya tuh nanti akan menumbuhkan interest mereka sendiri dan dari situ mereka bisa menemukan semangat, menemukan passion mereka dan juga mereka tuh akan tumbuh menjadi pribadi yang gigih gitu. Intinya seperti itu. Terus yang ketiga, ini tuh intinya itu kayak semacam di persimpangan jalan itu ada perspektif child-centered parent yang berpihak pada anak, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan interest atau minat anak gitu ya. Nah, kemudian dari sini si Angela ini berusaha untuk melihat, meneliti kira-kira siapa orang-orang yang kelihatannya punya tipe orang tua yang berbeda. Nah, kemudian dari berbagai saran itu, Angela akhirnya meneliti 2 orang tentang Steve Young dan Francesca Martinez. Steve Young ini
Dia adalah pemain football legendaris Amerika Serikat. American football ya, bukan football bukan sepak bola, tapi American football, yang dia itu punya orang tua yang strict, punya orang tua yang demanding gitu ya. Jadi awalnya nih si Steve Young ini waktu dia kuliah, waktu dia masih di kampus gitu, dia jadi pemain cadangan. Dia tuh jadi pemain yang cuma istilahnya cuma ya tim hore-hore gitu ya sepertinya ya. Terus suatu saat dia ingin menyerah dan pulang ke rumahnya, tapi dimarahin sama ayahnya gitu ya. Nggak boleh, ayahnya nggak boleh, kamu nggak boleh menyerah, kamu nggak boleh pulang gitu ya. Istilahnya tuh kayak pantang pulang sebelum berhasil, mungkin seperti itu ya. Nah, ketika Angela menemui orang tuanya Steve Young dan interview mereka gitu ya, ternyata Steve Young ini, orang tua Steve Young ini menumbuhkan disiplin dan komitmen kepada anak-anak mereka supaya tidak mudah menyerah. Ya dari kecil tuh sudah ditanamkan disiplin dan ditanamkan komitmen. Kalau misalkan kamu suka sesuatu ya kamu harus melanjutkan itu gitu ya. Kamu harus istilahnya itu jangan menyerah di tengah jalan gitu ya, harus lanjut sampai berhasil. Tetapi di sisi lain orang tuanya juga berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan emosional mereka. Jadi walaupun Steve yang ini kelihatannya itu punya orang tua yang strict, tapi juga orang tuanya itu juga berusaha untuk memahami dia gitu, memberikan dukungan dan juga dukungan emosional itu untuk supaya dia bisa menjadi pribadi yang punya grit. Nah, kemudian yang kedua, ini ceritanya tentang Francesca Martinez. Dia tuh komedian Inggris, ya. Terus dia tuh mengidap cerebral palsy sejak umur 2 tahun. Dan punya orang tua yang bisa dibilang itu santuy, orang tua yang sportif gitu, orang tua. Francesca ini drop out dari SMA umur 16 tahun, tapi orang tuanya biasa-biasa aja gitu ya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Nah, kalau orang tua Francesca itu punya filosofi go and follow your dreams gitu ya. Jadi kejar mimpimu. Kalau misalkan gagal, seandainya mimpimu gagal, kita evaluasi apa kira-kira yang gagal gitu ya. Nah, orang tua Francesca ini yang walaupun tadi dibilangnya orang tua yang santuy atau yang sportif gitu, ternyata juga mereka memberikan kepercayaan tapi juga menanamkan disiplin. Jadi kayak semacam seimbang gitu, menyeimbangkan antara kepercayaan. Jadi mereka tuh walaupun menemukan interest, menemukan minatnya anak-anak mereka, tapi juga berusaha menanamkan disiplin ke Francesca. Di situ diceritakan Francesca ini karena dia mengidap cerebral palsy, dia tidak bisa berbicara normal dengan anak-anak seperti orang normal lainnya. Nah, dia ikut terapi gitu ya, dan terapi itu dia cukup istilahnya kayak dipaksa sama ayahnya gitu ya, harus mengikuti itu tadi supaya dia bisa berbicara dengan lebih baik lagi. Dan dari situ juga Francesca belajar supaya dia bisa berbicara dan berjalan seperti orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang lebih yang normal gitu ya. Nah, terus selain memberikan kebebasan, orang tua Francesca juga memberikan batasan gitu ya. Jadi nggak benar-benar yang bebas sebebas-bebasnya, tapi juga ada batasan-batasan tertentu. Jadi anak-anaknya tahu gitu ya, walaupun mereka diberikan kebebasan, mereka diberikan dukungan dari orang tua mereka gitu, tapi juga ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilewati gitu ya. Dan itu juga yang membuat anak-anaknya ini, Francesca ini yang dicerita ini punya tumbuh jadi sosok yang sukses gitu. Nah, kemudian si Angela Duckworth meneliti kira-kira apa sih gitu ya yang disebut yang orang tua yang bijaksana gitu ya. Nah, ternyata dia menemukan kalau tidak ada trade off antara orang tua yang sportif dan demanding, jadi harus balance gitu ya. Jadi menurut penelitian gitu ya, jadi parenting yang ideal itu menggabungkan orang tua yang sportif tapi juga demanding, atau biasa disebut authoritative parenting atau wise parenting. Dan otoritatif maksud di sini itu bukan dari istilahnya, bukan dari sifat otoriter gitu ya, tapi mereka itu lebih ke berusaha menanamkan disiplin, dan tapi di sisi lain mereka juga memberikan kepercayaan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti minat dan passion mereka gitu ya. Dan anak-anak dari orang tua yang bijaksana ini lebih baik dibanding anak-anak dari rumah tangga lain. Ini penelitiannya itu ada di
dijelaskan di buku itu, mereka meraih nilai yang lebih tinggi, lebih mandiri, mengalami kecemasan dan depresi yang lebih sedikit, dan juga kecil kemungkinan terlibat kenakalan. Nah, kemudian orang tua yang bijaksana juga mendorong anak supaya emulate mereka gitu. Jadi anak itu kan kalau anak kecil itu kan kalau dari kecil itu kan mereka tuh pasti niru orang tuanya gitu atau orang tua. Kayak semuanya tuh bisa ditiru kayak dari cara ngomong atau mungkin dari gaya bahasa, dari cara itu bisa niru dari orang tua. Nah, orang tua yang bijaksana nggak cuma mengajarkan mereka itu supaya niru gitu, nggak cuma copy paste gitu kan ibaratnya, tapi emulate. Jadi emulate itu kayak memberikan role model yang baik. Jadi si orang tua ini menjadi role model yang baik bagi anak-anak mereka dengan menumbuhkan etos kerja, kegigihan, dan juga passion gitu kan. Dan di sisi lain, banyak orang yang punya passionnya juga mengaku kalau orang tua adalah role model yang berpengaruh dan mereka kagumi gitu ya. Kemudian Angela ini juga menemukan tidak hanya ortu yang bisa membangun fondasi grit ini pada anak-anak. Ternyata guru, mentor, dan lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi nggak cuma orang tua yang perlu belajar wise parenting ini, tapi kita semua juga bisa gitu ya belajar tentang wise parenting ini. Nah, kemudian di sini Angela menjelaskan ada 4 kuadran parenting. Yang di sisi kanan atas itu yang wise parenting itu bisa dibilang yang tipe parenting yang paling ideal gitu ya, yang idaman. Yaitu yang menggabungkan antara supportive dan demanding. Jadi anaknya itu nggak cuman support aja, diberikan kasih sayang aja gitu ya, tapi juga istilahnya tuh kayak dikasih disiplin gitu ya, kayak tadi yang ceritanya Steve yang sama Francesca tadi. Jadi mereka kalau mereka memang menyukai sesuatu, mereka harus komit pada hal itu, pada interest mereka gitu ya. Dan menumbuhkan passion itu nggak cuma passion aja, nggak cuma istilahnya nggak cuma sekedar suka, tapi mereka juga harus berkomitmen, harus berlatih gitu kan, harus berlatih lebih keras, harus mendisiplinkan diri supaya meraih hasil yang terbaik, dan ini bisa dibilang yang paling ideal. Kemudian yang di sisi sebelah kirinya itu ada yang permissive parenting. Permissive parenting ini ibaratnya dia supportive tapi nggak demanding gitu ya, nggak demanding. Jadi mereka tuh cuma support aja gitu ya, tanpa ngasih target apa-apa ke anaknya. Kita mau ngasih suatu tantangan atau target tertentu ya, pokoknya kita support anak-anak kita gitu ya, tapi nggak perlu dikasih demand apa-apa gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, terus yang yang ke kuadran yang ketiga ada yang tipe authoritarian parenting. Ini juga kurang bagus gitu ya. Jadi mereka tuh demand tapi nggak supportive gitu. Jadi mereka cuma demanding aja gitu, yang kamu harus ranking 1, kamu harus juara 1 misalkan kayak gitu, tapi nggak ngasih support yang cukup ke anak-anak mereka gitu ya. Kalau misalkan ada yang lihat drama Sky Castle gitu ya, misalkan ya, di situ kan diceritakan orang tuanya ini kayak ngebet banget anaknya tuh bisa ranking 1 gitu ya, bisa masuk universitas terkenal, tapi mereka tuh nggak melihat kondisi emosional anak-anak mereka. Gimana sih kondisi anak-anak mereka itu, apakah anak-anaknya itu punya kesehatan mental yang cukup gitu ya untuk menghadapi pressure yang begitu tinggi dari orang tua tadi. Terus yang terakhir ini yang paling parah gitu ya, neglectful parenting. Jadi nggak demanding dan juga nggak sportif. Dan kayak anaknya tuh mungkin kayak ditinggalkan gitu saja gitu ya, yang kayak terserah mau kamu apa gitu ya, mungkin seperti itu. Kemudian Angela Duckworth menjelaskan tentang perlunya ekosistem yang mendukung. Ya seperti tadi yang dijelaskan tadi. Jadi nggak cuman orang tua aja yang bisa berperan, tapi juga guru, mentor, dan juga lingkungan kita itu juga bisa berpengaruh untuk mengembangkan diri kita supaya bisa jadi pribadi yang memiliki grit. Dia kasih 2 contoh di sini gitu ya. Yang pertama itu Toby Lidke. Toby ini dia waktu SMA-nya tuh dia DO dan merasa tidak belajar apa-apa gitu ya. Nah, terus kemudian dia ketemu sama seorang sosok mentor, Jurgen, seorang programmer yang dia tuh bisa membangun lingkungan yang membangunnya menjadi programmer handal. Jadi si Jurgen ini dia tuh berusaha selalu ngasih feedback yang positif ke Toby. Jadi
ini kan ceritanya programmer ya, programmer komputer. Toby itu nulis kode gitu ya, coding di komputer, kemudian di print sama si Jurgen. Setelah itu Jurgen ini ngasih feedback, ngasih catatan gitu kan, ngasih catatan. Ini salahnya di sini, ini salahnya di sini, errornya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan ngasih perbaikan-perbaikan gitu ya, ngasih saran-saran untuk perbaikan. Dan selain itu Jurgen juga memberikan kepercayaan pada Toby untuk memimpin terus yang berakhir sukses. Ketika itu Jurgen ini sudah percaya bahwa Toby ini mampu untuk untuk memimpin proyek untuk General Motors ini. Jadi ketika dilepaskan pun gitu, proyeknya juga bakalan sukses, bakalan berhasil karena Toby ini sudah berlatih gitu ya, sudah berlatih dengan Jurgen dan juga sudah apa istilahnya sudah punya kemampuan yang cukup, punya skill yang oke gitu kan. Akhirnya dia sukses menjalankan proyek itu tadi. Dan sekarang Toby ini jadi CEO Shopify, semacam perusahaan e-commerce gitu ya, yang cukup besar ya, udah nasional. Nah, kemudian yang kedua, ini ada cerita tentang Cody Coleman. Jadi Cody ini tidak punya sosok orang tua yang bisa dibilang yang bisa membantu dia untuk menjadi pribadi yang great. Jadi dia ibunya ini masuk penjara, terus dia juga nggak pernah ketemu ayahnya. Dia dirawat sama neneknya, dan neneknya ini juga nggak terlalu ngasih perhatian ke dia. Jadi dia yang masak sendiri, yang bersih-bersih sendiri gitu. Nah, Cody ini tumbuh di lingkungan yang miskin, yang selalu makanan di sekolah. Dan nilai sekolahnya juga waktu itu biasa-biasa aja gitu kan. Nah, terus dia ketemu sama kakaknya yang 18 tahun lebih tua. Kakaknya nih waktu itu tanya kan ke Cody ini, kamu masuk kampus mana gitu, mau kuliah di mana? Tapi ini bilangnya Princeton. Nah, terus dia bilang, kayaknya nggak mungkin juga Princeton mau nerima aku, ibaratnya kayak gitu ya. Terus si kakak ini bertanya, loh kenapa emang Princeton nggak mau terima kamu? Nah, dari situ Cody mendapat inspirasi gitu. Iya juga, kenapa gitu ya? Kenapa tidak gitu? Kenapa dia tidak mencoba untuk masuk Princeton atau sekolah-sekolah yang bagus lainnya gitu kan. Nah, akhirnya dari situ dia berusaha belajar, dia belajar lebih keras. Dia akhirnya dapat nilai bagus waktu SMA, nilainya A semua. Kemudian dia bisa setelah itu dia berputar haluan dari yang awalnya dia pengen ke Princeton, dia pengen ke MIT karena di situ jurusannya yang dia inginkan, computer science dan engineering itu yang paling bagus gitu kan di MIT. Akhirnya dia masuk MIT dan dia di situ juga ketemu mentor yang lain yaitu Chantal Smith yang banyak memberikan dukungan ke Cody ini, banyak kasih masukan. Dan waktu masuk MIT dia merasa walaupun di situ banyak juga tantangan-tantangan baru, tapi lingkungannya itu sangat mendukung dia gitu kan untuk jadi tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi di situ dia ketemu dosen, ketemu mahasiswa yang lain, ketemu staf pengajar yang lain, itu yang bisa membantu dia tumbuh dan berkembang lebih baik. Dan di situ dia kuliah S1 dan S2-nya langsung di MIT itu dia langsung ini ya, dari S1 langsung lanjut S2 dengan IPK yang hampir sempurna, dan dia ceritanya itu akan lanjut PhD di Stanford gitu. Nah, dari dua cerita ini gitu ya bisa dilihat gitu ya, bahwa orang-orang yang kelihatannya kayak biasa-biasa saja gitu ya, yang satu DO gitu, yang satu tumbuh di keluarga yang miskin dan juga nilainya juga biasa-biasa aja. Ternyata ketika mereka ada di lingkungan yang mendukung gitu ya, lalu bertemu dengan mentor yang bisa melihat potensi mereka gitu ya, mereka tuh ternyata bisa tumbuh berkembang dengan luar biasa, dan juga di situ mereka juga bisa sukses gitu ya, membuktikan diri mereka menjadi pribadi yang punya grit gitu ya. Mereka bisa selainnya tuh grit itu nggak cuman datang dari diri mereka sendiri, tapi juga didukung oleh ekosistem tadi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari gitu dari ini. Jadi dari chapter 10 ini. Jadi yang pertama, karena sih gaya parenting orang tua itu bisa berpengaruh untuk menumbuhkan grit ke anak-anak mereka. Itu tadi ada beberapa gaya, walaupun yang sekarang itu yang lebih di apa istilahnya, yang lebih diunggulkan itu yang children centered gitu ya, yang di tengah-tengah, yang balance antara
aktif dan jadi nggak cuman menyuruh anak supaya menjadi yang terbaik atau menjadi, nggak cuma nge-push anak gitu, nggak cuma nge-push, tapi juga di situ tuh dia memberikan dorongan gitu kan, memberikan support yang bagus gitu untuk anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka ini punya mengikuti passionnya, mengikuti interestnya mereka itu. Terus yang kedua, ternyata dari penelitian gitu, anak-anak yang tumbuh dengan wingspan lebih bandingin, tadi dijelaskan mereka punya nilai yang lebih bagus, lalu juga kecerdasan emosionalnya juga lebih bagus, kesehatan mentalnya lebih bagus, kemudian juga mereka juga bisa dibilang karena support itu tadi gitu, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang punya grit gitu kan. Tetapi di sisi lain gitu ya, seperti yang tadi ditunjukkan di slide sebelumnya, bukan berarti anak-anak yang tidak punya ortu yang sportif dan demand tidak bisa punya grit gitu. Karena anak itu bisa meniru guru, mentor, atau juga lingkungannya. Tadi sudah lihat di slide sebelumnya, ada contoh-contoh orang yang awalnya tuh sepertinya tuh mereka tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya, tidak punya apa-apa, kelihatannya juga ya udah begitu aja ya, hidupnya biasa-biasa saja. Ternyata ketika mereka bertemu dengan mentor yang tepat, mereka berada di lingkungan yang tepat, mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan lebih baik lagi, dengan lebih luar biasa lagi, sampai akhirnya mereka menjadi pribadi yang sukses, jadi pribadi yang memiliki grit. Nah, maka dari itu yang kita bisa menarik kesimpulan gitu ya, bahwa grit ini bisa dikembangkan dari luar. Ternyata grit ini nggak cuman muncul, nggak ada dari kita sendiri gitu ya, tapi bisa juga dikembangkan dari luar. Bisa juga ternyata bisa juga loh orang lain itu punya pengaruh yang besar kepada diri kita, entah itu orang tua tadi yang terutama mungkin orang tua ya, karena bagaimanapun juga anak tuh biasanya paling pertama kan belajarnya dari orang tua, entah itu dari orang tua, entah itu dari guru, dari mentor, dan juga dari lingkungan. Jika lingkungan ini mendukung, ekosistemnya mendukung, maka anak kita dan kita sendiri juga ya, mungkin yang sudah dewasa pun itu juga bisa berkembang dengan lebih baik lagi, dan juga akhirnya itu punya grit gitu ya, punya kegigihan, punya tekad yang besar seperti itu. Nah, ini sebagai gitu ya, kalau dari Cody Coleman gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu jadi orang tua untuk membuat perbedaan di hidup seseorang. Jadi mungkin di sini sebagian ada yang belum jadi orang tua gitu ya, termasuk saya juga belum jadi orang tua. Jadi saya tapi kita semua itu bisa tetap bisa belajar dari chapter ini, tetap kita bisa belajar parenting dari chapter ini, karena kita nggak perlu jadi orang tua untuk membuat perbedaan di hidup seseorang gitu ya. Bisa aja kalau misalkan emang kita peduli sama mereka gitu ya, dan tahu apa yang terjadi dengan mereka, kita bisa membuat dampak yang besar ya, kita bisa pahami apa sih yang terjadi gitu ya, dan kita bisa membantu mereka melewatinya. Itu katanya si Cody Coleman. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan kita melihat seorang kesulitan, atau misalkan kita tahu orang ini mungkin kayak hidupnya tuh kayak biasa-biasa aja, kita flatnya nggak kemana-mana gitu kan, mungkin kita bisa melihat kondisi mereka, situasi mereka, gitu, membantu mereka untuk menjadi membuat dampak ke kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tanya. Terima kasih sekali sudah menyampaikan di chapter 10. Jujur, aku pertama kali baca yang di chapter 10 itu merasa kayak didikte menjadi orang tua sih sebenarnya. Karena personally kan aku nggak bisa mengimajinasikan bahwa diriku adalah orang tua nih ceritanya. Terus kan mungkin usia-usia yang seperti Evan ini adalah usia yang dituntut secara sosial untuk menjadi orang tua, walaupun kenyataannya kalau kita ngomong nggak siap itu rasanya tidak afdol lah. Mereka pasti akan bilang bahwa kita udah cukup umur, kita udah punya penghasilan dan lain sebagainya, kenapa kamu nggak menjadi orang tua dan lain sebagainya. That's society judgment lah ya itu. Makanya pas aku baca buku itu rasanya kayak, ini kenapa harus menjadi seorang yang kayak
tadi kayaknya bilangnya di kuadran itu mulai kayak kita harus menjadi yang pesimis atau yang mana demanding dan lain sebagainya, itu rasanya kayak oke, oh ternyata pada akhirnya dijelasin bahwa kita tuh seharusnya bisa menjadi orang tua untuk menginfluence orang gitu lah. So I absolutely agree with Kaknya tadi yang presentasikan luar biasa bagusnya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya juga. So teman-teman semua di sini apa aja yang perlu didiskusikan, karena secara realitanya adalah aku maaf ya gak ada suara musik karena saya lagi di kafe. Jadi soalnya kita mikirnya adalah kayak tadi yang dibilang demanding sama supporting. Aku tuh kadang ngerasa kayak mungkin aku ada di titik yang bukan masalah wise parenting lah, atau mungkin di segala macam. Tapi ternyata benar, walaupun kita tidak ada di lingkungan wise parenting atau orang tua kita tidak support kita karena mungkin cara berpikir kita nyeleneh dibanding dengan sosial, itu sudah pasti kan, kita pasti mungkin dibilang seperti itu. Untuk orang yang seusia kita, terus kita mungkin belum menikah, kita mungkin masih merasa bahwa parameter suksesnya kita tuh nggak kefulfill untuk hal itu, tapi orang-orang masih mikirnya bahwa oke, nggak seharusnya kamu seperti itu. Orang tua kita bahkan mungkin akan bertanya-tanya, terus bertanya-tanya, tapi orang tua kita nggak berani ngomong ke kita. So, itulah bagian dari yang aku jelasin. Kalau di aku sangat percaya bahwa ternyata yang ada di lingkungan circle aku untuk nge-support my grade itu ternyata bukan orang tua, tapi lingkungan aku. Tentang orang mental aku, orang mungkin aku pernah bertemu sama seorang yang lain. Tapi aku pernah mendengar cerita dari Kanya ya. Ternyata Kanya itu seorang wanita sampai mau kursus S2 ke luar negeri juga. Kanya juga punya cita-cita untuk menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri juga, karena orang tuanya ternyata, saya masih ingat sekali Kanya pertama kali semester 1 itu orang tuanya adalah guru. Jadi Kanya itu diantarin sama ibunya atau ke kampus, dan Kanya sama sekali tidak malu untuk hal itu. Kalau kita tanya, emang ibu kerja apa? Ibuku guru. That's why Kanya akhirnya memiliki mindset bahwa oke, jadi perempuan itu harus well educated, harus mau kursus seperti ini, dan pada akhirnya sekarang kita bisa melihat seorang Kanya yang sudah mendapatkan segalanya dengan sangat luar biasa kan. Bahkan Kanya selalu mensegmentasikan, kalau sekarang ibuku adalah guru SMP, jadi aku nggak boleh jadi guru SMP. Gimana caranya aku jadi guru di perguruan tinggi? Which is itu adalah inspirasi kalau aku harus bisa lebih tinggi dari ibu yang sudah mengajarkan aku. So this factor is so unbelievable, karena kita ngerasa bahwa kita punya inspirator, kita punya environment, kita punya around, circle, dan lain sebagainya. Hal yang paling kita harus penuhi dalam diri kita adalah yang kembali ke yang tadi. Kita harus pintar-pintar untuk memilah circle kita. Once kita salah untuk memilah circle kita, ya otomatis kita akan ikut arus ke situ. Kita nggak usah ngomongin soal bahwa orang itu memiliki track record yang buruk lebih banyak atau segala macamnya. Itu terserah kita sebenarnya. Apakah kita mampu dalam menjaga kerapuhan itu atau tidak. Oke, teman-teman, apakah ada diskusikan? Cukup karena kita belum orang tua ya. Jelas banget. Aduh, ini teman-teman di sini orang tua semua. Oh, tapi Nafisa adalah, tolong jangan sebut-sebut nama tua ya. Nafisa itu guru PG PAUD, jadi Nafisa selalu berinteraksi sama anak-anak kecil dan melatih kesabarannya pelan-pelan. So, sepertinya teman-teman di sini masih pada single, belum jadi orang tua juga. So, I hope, terima kasih. Sekali lagi aku terima kasih buat teman-teman yang sudah join di book club kali ini di chapter 10. Besok kita akan di chapter ke-11. Aku akan mendatangkan guest speaker lagi di chapter ke-11 untuk berikan lagi sama kita. Dan saya berdoa semoga teman-teman selalu konsisten, selalu sehat pastinya. Yang belum punya pacar, semoga didekatkan pacarnya. Atau yang merasa bahwa pacaran itu haram, maka semoga didekatkan ta'arufannya.
atau mungkin yang masih jomblo atau single semoga didekatkan PDKT aja. Amin. Atau sekarang yang lagi PDKT semoga PDKT-nya nggak gagal ya, itu konsepnya. Yang kenceng aja kalau amin. Amin paling serius. Paling serius kalau amin. Semoga teman-teman yang sedang berjuang, apapun itu perjuangan kalian, semoga dimudahkan sama Tuhan. Apapun itu, entah yang mau skripsi, atau yang pursue for another position, pursue untuk ngurus visa, medical check up, atau berangkat atau nggak berangkat, itu semoga semuanya dimudahkan. Amin. Dan semoga pastinya kalian diberikan rezeki yang berlimpah, yang dulunya cuma dapat 5.000, semoga dikasih 10 kali lipat dari 5.000 lah ya. Amin. Thank you so much for your time. Thank you also for your effort, energy, and everything. I can't thank you enough for today and another book club. We still have like three chapters in December, and I hope that we can still continue and still consistent with this kind of book club. If you guys have comments, please do privately on my WhatsApp atau apapun terserah. Yeah, thank you so much for your support, guys. Thank you. Thank you kakaknya. Thank you. Makasih. Thank you kakaknya. Tanya salam ke Thank you ibu. semuanya. Inspirator besar untuk seorang Kanya gitu ya. Bye. Ya, makasih. Have a good night See you. semuanya. Stay safe. Makasih. Have a good night. Thank you Positif semua. ya. Kak Sekar yang di jalan